bersifat fatal, seperti kehilangan data yang dapat menjadi masalah krusial sebuah perusahaan. Tapi, jangan khawatir, Akunta.id hadir untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Akunta.id adalah sistem pembukuan keuangan berbasis cloud, di mana data keuangan yang dikelola tersimpan dengan aman pada sistem cloud Akunta.id. Selain itu, pengelolaan data yang ada dapat dilakukan secara real-time dari satu platform yang sama. Akunta.id saat ini telah menawarkan sistem yang bergerak pada bidang service company yang berada pada range tingkat UMKM hingga enterprise business. Jadi, tidak perlu khawatir lagi, Akunta.id sangat sesuai untuk usaha kecil menengah seperti UMKM juga. Akunta.id memiliki beberapa fitur juga yang membantu proses accounting menjadi lebih mudah, seperti dashboard, finance report, digital invoice, project budget, QR code, dan notification. Ditambah lagi, Akunta.id memberikan ringkasan data yang dapat berbentuk grafik, di mana hal ini akan mempermudah melihat hasil kinerja sebuah perusahaan. Tidak hanya itu, sistem Akunta.id menggunakan end-to-end solution, di mana sistem kami tidak bergantung pada pihak ketiga. Hal ini menjadi prioritas untuk menjaga data yang ada tetap aman dan tidak berpindah ke pihak manapun. Tampilan yang user-friendly dan desain yang modern menjadi fokus kami juga, karena segi ergonomis menjadi hal penting yang dapat mempermudah penggunaan dan pencarian fitur yang ada. Dengan sistem Akunta.id, maka UMKM atau bisnis akan menjadi lebih level up. Jadi, jangan ragu lagi, kunjungi Akunta.id dan daftarkan usaha Anda untuk memulai demo Akunta.id gratis. Jika Anda pelaku usaha atau seorang akuntan, proses pembukuan terkadang terasa lebih sulit dari biasanya. Seperti kesalahan yang beruntun ke proses selanjutnya menjadi terlambat. Apalagi, kesalahan yang terjadi bersifat fatal, seperti kehilangan data yang dapat menjadi masalah krusial sebuah perusahaan. Tapi, jangan khawatir, Akunta.id hadir untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Akunta.id adalah sistem pembukuan keuangan berbasis cloud, di mana data keuangan yang dikelola tersimpan dengan aman pada sistem cloud Akunta.id. Selain itu, pengelolaan data yang ada dapat dilakukan secara real-time dari satu platform yang sama. Akunta.id saat ini telah menawarkan sistem yang bergerak pada bidang service company yang berada pada range tingkat UMKM hingga jika Anda pelaku usaha atau seorang akuntan, proses pembukuan terkadang terasa lebih sulit dari biasanya. Seperti kesalahan yang beruntun ke proses selanjutnya menjadi terlambat. Apalagi, kesalahan yang terjadi bersifat fatal, seperti kehilangan data yang dapat menjadi masalah krusial sebuah perusahaan. Halo semuanya, selamat siang. Welcome to Akuntak Business by Akunta.id. Bersama saya Putri Andriani. Di sini tempatnya kita bicara seputar keuangan bisnis yang pastinya bikin usaha kamu lebih scale up lagi. Ngomong-ngomong masalah keuangan ya, pasti nggak lepas dari yang namanya budgeting. Entah itu secara personal atau secara bisnis bagi pelaku usaha, budgeting itu diperlukan untuk menjaga kestabilan ekonomi perusahaan. So, maka dari itu kita bakal membahas mengenai budgeting nih. Contoh simpelnya ya, misalnya kita lihat dari sisi personal, budgeting itu, contoh kalau kita lihat dari sisi personal, pasti kita mengeluarkan budget-budget, entah itu untuk biaya konsumsi, biaya transportasi, atau biaya hiburan untuk nongkrong-nongkrong, itu juga mengeluarkan budget. Namun kalau kita nggak kontrol secara teratur, itu bakal mengganggu kestabilan keuangan kita. Sama halnya dengan pembisnis, kalau misalnya biaya-biaya tidak terkontrol, itu bakal mengganggu keseimbangan keuangan perusahaan. So, maka dari itu kita di sini bakal ngobrol dengan narasumber kita yang emang udah expert di bidang keuangan. Please welcome Rahajeng Kusuma Dewi. Halo, selamat siang Kak Ajeng. Siang Putri. Oke, gimana kabarnya nih Kak? Ya sementara baik. Putri gimana kabarnya?
Langsung ke Arya juga baik. Oke teman-teman, Kak Ajeng ini merupakan CFO di Ganescom Studio. Mungkin Kak Ajeng bisa menjelaskan terlebih dahulu Ganescom Studio itu apa sih Kak? Oke, jadi untuk perkenalkan, saya Rahajeng, CFO dari Ganescom Studio. Pada hari ini akan sharing-sharing sedikit seputar tentang budgeting. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu Ganescom Studio. Jadi Ganescom Studio itu adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang IT, yang dimana kita mendevelop software seperti website, mobile, dan beberapa produk-produk inovasi di bidang keuangan, kesehatan, dan juga pendidikan. Jadi diharapkan nanti untuk Ganescom Studio ke depannya akan menjadi lebih baik lagi. Oke, kalau misalnya kita lihat dari background Kak Ajeng nih ya, Kak Ajeng itu udah pernah jadi accounting, bahkan sekarang jadi CFO gitu, Chief Finance Officer. Apa yang membuat Kak Ajeng tertarik berada di dunia keuangan? Oke, jadi kalau dikatakan kenapa tertarik di dalam bidang keuangan itu sebenarnya sudah lama ya. Jadi sebelum saya mengenyam pendidikan, ketika di bangku sekolah itu, saya udah ngerasa interest nih, tertarik banget dengan keuangan gitu. Apalagi bisnis, kayaknya ketika orang ngomong bisnis tuh suka aja gitu. Jadi ada keinginan untuk lebih mendalami lagi. Nah, akhirnya di bangku kuliah saya memilih jurusan ekonomi, akuntansi, dan ya beberapa manfaat sih yang sebelumnya saya rasakan pada saat belajar ekonomi dan bisnis ini. Itu yang pertama, jadi lebih tahu cara mengatur keuangan secara personal maupun secara perusahaan gitu. Terus yang kedua, jadi memiliki jiwa wirausaha, seperti ya, jadi kayak ada keinginan untuk memanage gimana sih biar keuangan itu lebih baik lagi di dalam suatu usaha kalau misalkan. Terus yang ketiga, jadi lebih tahu gitu isu-isu atau berita-berita yang terbaru, yang update terkait dengan keuangan dan bisnis. Gitu. Oke, berarti emang passionnya Kak Ajeng itu dari dulu di bidang keuangan dan bisnis ya? Ya, keren sih. Pasti udah ada jiwa-jiwa wirausahanya. Oh ya, by the way teman-teman yang udah join lewat Zoom, lewat Instagram, dan juga lewat YouTube, boleh banget nih nanya-nanya kita seputar budgeting. Untuk teman-teman yang udah join lewat Zoom, bisa bertanya melalui raise hand, melalui fitur reaction, atau teman-teman yang udah join lewat live YouTube dan juga live Instagram, bisa kirim pertanyaan lewat kolom chat, oke? Oh ya, back to topic nih Kak, masalah budgeting. Mungkin dari teman-teman di rumah ya, bahkan aku sendiri itu belum begitu memahami budgeting itu apa. Mungkin Kak Ajeng bisa menjelaskan dulu sedikit budgeting itu apa. Oke, jadi kita mulai masuk nih ke budgeting. Jadi kalau secara sederhana, budgeting itu merupakan suatu proses penyusunan atau perencanaan bagaimana uang yang kita hasilkan itu untuk dikeluarkan. Sederhananya, penghasilan sama dengan biaya-biaya. Jadi income sama dengan expense. Kalau secara personal kita bicara, budgeting itu sebenarnya sudah bisa dilakukan ketika kita sudah memiliki penghasilan. Jadi ketika sudah berpenghasilan, kita sudah tahu nih apa-apa saja yang akan kita keluarkan selama sebulan. Nah, jika bicara masalah perusahaan, budgeting di dalam suatu perusahaan itu adalah suatu proses penyusunan anggaran di mana di dalamnya terdapat beberapa pos-pos biaya yang sudah ditetapkan standarnya, berapa rupiahnya, dalam kurun periode tertentu. Oke, kalau misalnya hal-hal yang menjadi tolak ukur dalam pembuatan budgeting itu apa? Contohnya nih, bagi pembisnis yang baru mau memulai usaha, apa hal-hal yang menjadi tolak ukur dalam pembuatan budgeting itu? Oke. Jadi kalau kita bicara tolak ukur, mungkin maksud Putri adalah apa aja sih yang menjadi standar ya? Iya, benar. Standar-standar dalam penyusunan sebuah budgeting. Iya.
Kalau di dalam kehidupan nyata itu, kalau apalagi kita sudah pernah di bangku kuliah, biasanya kalau sebelum ada acara, kita biasanya kan disuruh buat proposal untuk sebuah acara nih. Iya. Nah, itu. Kalau dicontohkan dalam sebuah kasus, misalkan di dalam sebuah perusahaan, jadi elemen-elemen yang ada di dalam budgeting itu adalah anggaran, yaitu penghasilan kita berapa atau pendapatan kita selama dalam periode tertentu, dan biaya-biaya yang dikeluarkan atau istilahnya fixed cost. Jadi ada 2 kategori biaya yang ada di dalam penyusunan budget ini, yaitu biaya rutin yang biasa memang kita keluarkan setiap bulan itu misalkan, dan ada biaya-biaya di luar biaya rutin atau biaya-biaya yang memang di luar dari biaya rutin atau yang bersifat mungkin urgent kayak gitu. Jadi contoh biaya-biaya rutin di dalam suatu perusahaan itu juga adalah misalkan biaya-biaya karyawan gitu. Jadi itu memang setiap bulan akan kita keluarkan. Terus ada biaya listrik, ya, biaya air gitu misalkan. Itu termasuk fixed cost atau biaya rutin. Nah, untuk yang biaya-biaya di luar biaya rutin atau bersifat urgent adalah biaya-biaya yang dikeluarkan karena halnya yang bersifat mendadak gitu istilahnya. Contohnya harus ada perbaikan maintenance laptop misalkan, atau barang-barang elektronik tiba-tiba AC rusak, itu kita harus segera keluarkan biaya untuk memperbaiki. Atau biaya-biaya kehilangan misalkan, atau mungkin juga ada biaya-biaya kerusakan, misalkan ada barang yang tidak sengaja rusak, itu termasuk di dalam biaya-biaya yang bersifat urgent ya, atau di luar dari biaya-biaya rutin gitu. Jadi untuk semua biaya-biaya itu di dalam menyusun sebuah anggaran atau budgeting itu sudah ditetapkan berapa untuk fixed cost-nya ini, biaya-biaya ini, dan berapa untuk biaya-biaya di luar dari fixed cost. Jadi dalam satu budget itu memang sudah ditentukan semuanya. Oke, kalau misalnya anggaran itu udah ditetapkan di awal gini ya, di awal periode, tapi kalau misalnya kita lihat nih kayak fenomena sekarang itu kan kita lagi ada di pandemi gitu ya, kita nggak bakal expect bakal ada pandemi sebesar ini dan bakal mempengaruhi bisnis secara signifikan. Itu kayak gimana cara mengatasi biaya-biaya terduga yang memang melebihi dari biaya-biaya yang sudah kita tetapkan di awal? Oke. Jadi kalau kita bicara masalah pandemi ya, jadi pandemi itu kan sebenarnya adalah situasi di mana ketidakpastian ya, untuk baik di dunia bisnis maupun di masyarakat itu sendiri gitu. Jika kita bicara pandemi, selama yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini, tentunya pasti ada beberapa imbas juga yang diakibatkan oleh pandemi ini, terutama bagi mereka yang sedang melakukan usaha bisnis atau perusahaan-perusahaan yang masih merintis usaha bisnis gitu. Ada yang terkenal langsung dampaknya mungkin, atau mungkin ada yang terkena tapi tidak terlalu parah, atau bahkan mungkin sampai tutup gitu misalkan. Nah, fungsi dari budgeting ini sendiri untuk ketika kita menghadapi masa-masa yang tidak pasti ini tentunya juga akan sangat membantu perusahaan, terutama ketika kita sudah menyiapkan ada biaya-biaya yang tidak menentu seperti biaya-biaya di luar yang sudah kita tetapkan. Jadi perusahaan atau para entrepreneur itu sudah lebih siap ketika menghadapi biaya-biaya di luar dari biaya-biaya yang biasa mereka keluarkan. Oke, efektifnya itu membuat suatu anggaran itu sebulan sekali atau suka-suka orang gitu pengen membuat anggaran? Oke, jadi kalau masalah kapan anggaran itu dibuat gitu ya. Nah, jadi kalau untuk waktu, kalau tergantung balik ke dalam company itu sendiri atau perusahaan itu sendiri. Kalau perusahaan yang masih merintis atau biasa yang kita bilang UMKM, biasanya mereka masih baru gitu menjalankan proses-proses bisnis gitu. Dan biasanya itu dilakukan oleh si entrepreneur itu sendiri gitu. Jadi kapan waktu yang tepat itu adalah sedini mungkin, seawal mungkin
pada saat memang kalau bagusnya itu ketika sudah bisnis itu baru dibuka atau dijalankan. Nah, itu biasanya waktu yang sudah bagus, sudah baik, jadi lebih awal persiapannya. Kalau kita bicara masalah perusahaan yang sudah lebih besar atau perusahaan yang masuk perusahaan enterprise, itu yang biasanya sudah memiliki beberapa standar-standar keuangan, tentunya juga harus dilakukan budgeting. Untuk kapan waktunya itu biasanya pada saat setelah tutup buku atau awal pembukaan buku gitu. Jadi istilahnya misalkan kita tutup buku Desember gitu, kita mulai buka yang baru untuk budgeting di dalam 1 tahun ke depan adalah di bulan selanjutnya gitu, Januari contohnya seperti itu. Oke, biasanya dalam penyusunan anggaran itu siapa aja? Apakah cukup dengan owner yang membuat anggaran atau perlu koordinasi dengan karyawan-karyawannya? Oke. Kalau untuk siapa-siapa aja orangnya gitu ya. Siapa-siapa aja orangnya adalah balik lagi sama seperti tadi, itu tergantung dari perusahaannya. Kalau kita bicara UMKM, siapa-siapa aja sih yang ikut dalam proses penganggaran ini atau proses budgeting ini? Karena proses transaksi yang ada di UMKM ini masih sedikit atau belum terlalu kompleks, biasanya sih yang menyusun anggaran itu adalah owner itu sendiri, atau mungkin ada beberapa staf yang bisa diperbantukan. Nah, untuk perusahaan yang lebih besar atau perusahaan-perusahaan yang sudah berbentuk CV atau PT, biasanya udah masuk ke dalam tahap budgeting itu sudah diikuti oleh staf-staf finance, terus ada juga direksi yang nantinya akan berdiskusi dan menentukan berapa budget dalam 1 tahun ke depan untuk perusahaan itu, seperti itu. Oke, kalau misalnya nih ada perusahaan yang dia menetapkan bahwa tidak membuat budgeting, dia tuh keuangannya tuh cuman mengalir aja gitu tanpa adanya controlling. Itu apa yang memberi dampak bagi perusahaan? Jadi dampak bagi perusahaan itu bagaimana kok misalnya nggak membuat budgeting? Jadi mungkin Mas Putri lebih bagaimana jika perusahaan itu tidak membuat budgeting dan risikonya, benar, gitu ya. Dampaknya. Jadi kita ibaratkan aja misalkan kalau kita sudah secara personal nih, kita sudah mempersiapkan anggaran untuk bulan depan. Jadi kita sudah tahu apa-apa aja yang akan kita keluarkan dalam 1 bulan ke depan. Terus untuk kita bicara secara lebih besar perusahaan, kalau kita anggap aja jika perusahaan itu tidak membuat suatu anggaran, jadi istilahnya perusahaan itu akan kehilangan standar. Jadi tidak ada tolak ukur untuk tiap-tiap pengeluaran yang dikeluarkan dalam 1 periode. Misalkan dalam 1 bulan, itu mereka nggak akan ada batasan-batasan tertentu untuk setiap pos-pos pengeluaran. Yang pertama. Kalau yang kedua adalah hilangnya fungsi monitoring dan controlling. Jadi ketika perusahaan itu tidak membuat budgeting, bagaimana staff finance atau mungkin owner itu sendiri ingin mengontrol sejauh mana nih pengeluaran saya gitu. Jadi lebih fungsinya itu adalah sebagai rem sih intinya. Budgeting ini berfungsi sebagai rem untuk perusahaan. Jadi bisa mengontrol bagaimana pengeluaran perusahaan selama beberapa periode waktu seperti itu. Oke. Terakhir nih Kak, pertanyaan dari Putri. Adanya budgeting itu apakah mempengaruhi kinerja dari suatu perusahaan? Oke. Kalau untuk kinerja ya, jadi kinerja perusahaan itu sebenarnya banyak hal yang kita bisa nilai untuk suatu perusahaan itu apakah melakukan kinerja yang baik atau tidak gitu. Jadi jika kita bicara masalah keuangan perusahaan, terutama budgeting, ketika perusahaan itu sudah melaksanakan budgeting atau proses-proses penganggaran, itu biasanya sudah ada rem-rem tertentu atau kontrol-kontrol tertentu untuk pengeluaran di dalam perusahaan. Nah, tapi jika dikaitkan dengan apakah ada pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan,
Mungkin salah satunya bisa dikatakan ada, tapi tidak terlalu signifikan karena untuk mengukur suatu perusahaan, suatu kinerja, suatu perusahaan itu banyak hal yang harus dinilai. Seperti itu. Oke, jadi mungkin bisa disimpulin itu budgeting merupakan estimasi gitu ya dari pemasukan dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Dan dengan adanya budgeting ini juga harus didukung oleh adanya controlling secara kontinu, benar begitu Kak? Oke, jadi dengan adanya budgeting ini juga bisa menjadi peran penting gitulah ya bagi suatu perusahaan untuk bisa terus tumbuh dan juga terus melanjutkan operasionalnya seperti itu. Oke, coba kita cek dulu pertanyaan dari teman-teman yang udah di rumah. Bagi teman-teman, ingat ya untuk pertanyaannya bisa yang udah join lewat Zoom bisa melakukan raise hand, dan yang udah join lewat live YouTube dan juga live Instagram bisa chat di kolom komentar. Oke. Untuk yang di Zoom, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sepertinya belum ada ya, Kak. Oh ya, ini ada satu pertanyaan dari teman kita. Katanya ada nggak sih aplikasi yang mendukung penyusunan budgeting perusahaan? Oke, jadi pertanyaan dari teman ya, dari Iya dia. Oke, tadi pertanyaannya di aplikasi untuk mendukung penyusunan budgeting perusahaan. Oke, jadi untuk aplikasi penyusunan budgeting itu, kalau kita bicara aplikasi di dunia era digital seperti sekarang ini, tentunya semua proses industrial termasuk proses keuangan juga sudah tersentuh dengan adanya digital. Bahkan beberapa metode-metode manual sudah mulai ditinggalkan gitu. Jadi kita sudah masuk ke era industri terutama digital. Nah, untuk bicara aplikasi yang cocok untuk proses pembuatan budgeting itu sebenarnya banyak banget, baik secara personal maupun secara company atau untuk usaha-usaha kecil ataupun yang lebih besar lagi gitu. Jika kita bicara untuk personal, aplikasi bisa dicari di download juga di HP itu udah banyak banget. Nanti referensinya ada di Google. Terus kalau terkait dengan budgeting perusahaan atau usaha-usaha kecil itu, aplikasinya mungkin kita bisa rekomendasi. Kebetulan Ganescom sendiri juga sudah mendevelop software keuangan itu yang namanya akunta.id, di mana segala proses penyusunan budgeting itu sudah secara otomatis akan dibantu gitu. Jadi si user tinggal menginput sendiri apa-apa saja biaya-biaya yang akan ditentukan dalam satu periode. Selain itu juga selama untuk proses pembukuan usaha maupun perusahaan itu sendiri juga sudah otomatis dibantu oleh sistem akunta ini. Jadi proses pembukuan yang manual itu sudah tidak perlu lagi gitu ya istilahnya, karena sudah di-input secara sistem. Selama perangkat yang kita gunakan itu terkoneksi dengan internet atau istilahnya kita bicara berbasis cloud gitu, si user itu bisa mengupload ataupun menginput semua transaksi-transaksi yang ada dari manapun, kapanpun itu bisa dilakukan. Dan pembukuannya itu sudah otomatis, laporan yang dihasilkan juga secara istilahnya sudah otomatis juga dilaporkan tiap bulan. Iya, bener banget. Apalagi kan kita sekarang udah masuk ke zaman digital transformation gitu ya. Kita sudah didukung oleh software-software yang ada. Kalau misalnya kita mungkin tidak mengikuti perkembangan zaman sekarang, mungkin aja kita bisa kalah saing dengan pesaing-pesaing lainnya, begitu ya Kak? Oke, coba kita mungkin sapa-sapa dulu teman-teman yang di rumah yang udah join lewat Zoom meeting. Halo, selamat siang, Novi Lianti. Mungkin tim operator bisa bantu untuk nge-unmute.
Coba baca. Mungkin di Instagram ya. Oke, coba kita cek yang di Instagram dulu ya. Teman-teman dari operator, apakah bisa bantu untuk nge-unmute? Oke, mungkin dari Novi sendiri bisa nge-unmute. Oke, kalau enggak mungkin kita beralih ya ke yang lain. Ada Vicky Sari. Halo, selamat siang Vicky Sari. Oke, kita beralih lagi ya ke Imam Samsudin. Oke, halo Imam Samsudin. Halo, selamat siang Imam Samsudin. Gitu. Oke, sepertinya teman-teman di rumah udah pada paham nih mengenai budgeting ya. Semoga dengan adanya acara ini bisa memberikan aware gitu kepada teman-teman semua betapa pentingnya budgeting gitu bagi suatu perusahaan. Oh, ada yang nanya. Siapa nih? Dari saya sering. Dari Arya ya, oke. Pertanyaannya dari saya sering nih keuangan itu hilang entah kemana. Kadang ada, kadang enggak. Ada nggak sih tips yang manjur buat enggak gampang lupa untuk mencatat keuangan sebuah bisnis atau usaha? Wih, pertanyaannya bagus banget nih. Gimana Kak? Tanggapan dari Kak Ajeng? Oke. Jadi pertanyaan dari Arya, iya benar Arya. Jadi untuk pertanyaan Arya mungkin seputar tips mengelola penghasilan atau uang yang kita punya itu biar lebih terkontrol gitu pada saat akhir bulan mungkin tiba-tiba uangnya kemana aja ya gitu. Jadi kayak kita tuh bingung uangnya lupa, entah kita lupa catat kah atau ya istilahnya jadi kayak langsung aja gitu kita keluarin tanpa harus berpikir nih uangnya kita pakai apa gitu. Padahal belum tentu dalam bulan itu kita perlu banget budget untuk pengeluaran itu gitu misalkan. Nah, untuk tipsnya biar gimana sih caranya biar kita tuh lebih terkontrol gitu ya dari sisi pengeluaran gitu. Kalau secara personal biasanya untuk pengelolaan keuangan yang baik itu biasanya dengan beberapa cara untuk tipsnya. Yang pertama itu semua pengeluaran ataupun penghasilan yang kita hasilkan dalam satu periode, misalkan 1 bulan itu dicatat. Jadi berapa penghasilan kita dalam 1 bulan itu dicatat. Terus yang kedua biaya-biaya apa aja yang kita keluarkan dalam 1 bulan ke depan misalkan itu juga dicatat. Jadi sudah ada estimasi untuk setiap pengeluaran yang akan kita keluarkan untuk bulan-bulan selanjutnya gitu misalkan.
Contohnya ya, saya pakai contoh misalkan dalam sekarang kan misalkan bulan November ya, Iya, November gitu. Dari sekarang itu sudah akhir November, kita sudah biasanya udah buat tuh list-listnya. Oh, nanti gajian misalkan tanggal 25 gitu. Jadi sebelum tanggal 25 itu kita sudah ada rinciannya nih, catatannya berapa nih income kita. Terus apa-apa aja biaya-biaya yang akan dikeluarkan dalam 1 bulan ke depan gitu. Sudah tercatat berapa nilai-nilai rupiahnya gitu. Misalkan untuk biaya transport atau uang bensin gitu. Dalam 1 bulan 200.000. Jadi sudah ditetapkan berapa nilai-nilainya. Nah, untuk implementasinya, untuk pada saat berjalan gitu, jadi kita sudah ada patokan, oh ya, bulan ini kan cuma 200.000 nih untuk biaya bensin. Sekarang udah tanggal 10, tapi bensinnya sudah 150 misalkan. Jadi kita sudah ada standar atau patokan-patokan gitu untuk pengeluaran-pengeluaran yang sudah kita keluarkan. Jadi ada listnya dulu, listnya yang pertama catatannya. Yang kedua itu biasanya kalau mau mudahnya, simpelnya, kita kan udah masuk era digital. Iya. Kalau masih nyatet di buku biasanya mager gitu ya. Udah nggak zaman juga sih sebenarnya kita nyatetnya itu di dalam kertas, karena satu selain males gitu, mungkin yang kedua jadi mungkin aja hilang catatannya gitu. Jadi bagusnya ketika kita sudah di-support IT itu bisa download beberapa aplikasi juga yang sudah disediakan untuk membantu proses tracking dari pengeluaran kita. Bahkan ada beberapa aplikasi yang sudah dibuat itu langsung terkonek dengan rekening kita. Jadi secara otomatis kemana uang kita keluarkan itu kelihatan sih dia di dalam sistem itu gitu. Oke. Cuman kan kadang ada beberapa orang yang masih males gitu loh kan buat budgeting, entah itu karena ribet atau karena memang nggak tahu gimana cara menumbuhkan kebiasaan kita untuk membuat budgeting, menumbuhkan kebiasaan. Kalau kita bicara cara menumbuhkan itu, kita harus balik lagi ke personal. Iya. Bagaimana untuk meningkatkan atau bangun nggak sih, istilahnya gini, ketika kita udah ada niat nih, aku ngerasa boros banget gitu, jadi dari sana sih sebenarnya kita bisa buat antisipasi, misalkan ya udah karena agak boros dan nggak terkendali misalkan pengeluaran kita udah mulai nih, oh ya harus lebih hemat lagi gitu. Caranya gimana? Salah satunya seperti yang saya jelaskan tadi, itu bisa dicatat atau mungkin download aplikasi-aplikasi yang bisa membantu proses tracking pengeluaran gitu. Seperti itu. Oke, coba kita lihat dulu ya Kak di Instagram sama di YouTube. Mungkin ada teman-teman yang udah nanya gitu. Oh, di Zoom meeting ada yang nanya dari tanya dulu tadi udah. Oh ya, gimana dari Arya? Apakah sudah jelas mengenai pertanyaannya? Oke, kalau misalnya udah, kita next ke pertanyaan lainnya ya. Dari Aldi. Halo Kak, akuntansi secara mudahnya itu apa sih? Saya kebetulan baru join tentang hal akuntansi. Apa bedanya yang dengan manajemen keuangan biasanya dibanding akuntansi? Oh, bedanya manajemen keuangan dengan akuntansi ya? Oke, gimana Kak? Untuk dari pertanyaan dari Aldi. Iya benar Aldi. Dari Aldi ya. Oke. Jadi pertanyaannya apa sih perbedaan akuntansi dengan manajemen keuangan kayak gitu ya. Jadi kalau secara garis besarnya perbedaan manajemen keuangan dan akuntansi itu terlihat di secara general. Manajemen keuangan itu adalah membicarakan keuangan secara general. Jadi di dalam manajemen keuangan itu juga terdapat akuntansi, gitu. Jadi akuntansi kalau kita ceritakan, kalau kita jabarkan itu merupakan salah satu bagian dari manajemen keuangan. Nah, kenapa manajemen keuangan dan akuntansi itu berbeda? Ketika kita sudah masuk ke dalam akuntansi, itu biasanya lebih spesifik. Jadi akuntansi itu memang khusus untuk menghitung
menganalisis, mencatat semua transaksi keuangan. Nah, kalau manajemen keuangan adalah lebih general. Jadi bagaimana memanage suatu manajemen keuangan, misalkan manajemen pemasaran, manajemen biaya gitu. Jadi intinya lebih general. Kalau yang akuntansi itu lebih spesifik, kita masuk ke dalam keuangan itu, hitung-hitungan lah istilahnya. Jadi yang kita hadapkan di dalam akuntansi adalah angka. Kalau di manajemen keuangan itu kita lebih berproses, lebih belajar mengenai bagaimana memanage, mengatur keuangan itu sendiri. Oke. Dari Aldi, apakah sudah jelas? Halo Aldi. Oke, sudah. Oke, terima kasih Aldi. Selanjutnya kita ke penanya selanjutnya ya, dari Imam Syamsuddin. Halo Imam, mungkin bisa di-unmute ya. Ya. Oke, halo, selamat siang. Saya masih di posisi sebelah pinggir jalan ini. Oh iya, ya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Aku bacain aja ya pertanyaan yang udah di chat. Oke, pertanyaannya, masalah yang sering saya alami adalah ketika mencari uang dan pencarian saya sudah mencapai target itu. Saya berleha-leha sejenak, lalu ketika keuangan agak menipis, baru semangat untuk mencari uang kembali lagi, dan itu terus-menerus saya lakukan. Entah apa solusinya untuk saya agar supaya lebih ulet lagi dalam hal pekerjaan dan operator, mungkin bisa di-scroll. Dan tidak meremehkan pekerjaan ketika sudah mencapai target. Gimana Kak? Udah jelas belum pertanyaannya? Atau perlu tak ulang? Oke, mungkin kalau yang bisa saya tangkap itu ketika dari siapa nih? Dari Imam ya? Syamsuddin. Nah, ketika Imam sudah mendapatkan penghasilan gitu, terus merasa kayaknya aman nih gitu. Nah, di seiring berjalannya waktu ternyata pengeluaranku ternyata udah segini nih, jadi harus jalan gitu, harus ngejar lagi targetnya gitu. Nah, jadi gimana sih caranya biar tetap ulet, tetap semangat gitu ya? Jadi kayak sesi curhat sih jadinya, tapi nggak apa-apa ya. Sih, kita kan di sini sharing-sharing ya. Jadi kita di sini sharing gitu ya, terutama untuk pengelolaan keuangan baik yang personal maupun yang memiliki usaha gitu. Jadi untuk pertanyaannya Imam, saya sih bisa kasih sugesti kalau ketika Imam sudah menghasilkan suatu penghasilan dalam 1 bulan, itu biasanya kalau secara personal kita harus punya target dulu. Target dalam 1 bulan itu, misalkan berapa ya gaji yang harus kita terima gitu. Misal kalau kita masih bekerja sebagai karyawan misalkan, kan sudah ada range atau rate tertentu terkait dengan income yang akan kita dapatkan dalam 1 bulan. Kalau boleh tahu mungkin Imam kerjaannya apa ya? Karena kayaknya ketika Imam sudah menerima penghasilan itu kayak berarti udah gajian istilahnya gitu, jadi ngerasa aku kalau dari zona nyaman nih, masih ada uang gitu. Nah, ketika berjalan ternyata uangnya semakin menipis gitu. Gimana caranya mungkin biar lebih mendapatkan beberapa masukan-masukan lain di luar dari penghasilan yang Imam hasilkan gitu. Jadi istilahnya ada beberapa passive income yang didapatkan oleh Imam gitu. Jadi mungkin Imam bisa cari caranya, solusinya untuk pertama gimana uang yang Imam hasilkan dalam 1 bulan itu tidak habis gitu. Intinya ketika misalkan Imam dapat gaji 3 juta gitu, tapi sebisa mungkin bagaimana Imam menjaga 3 juta itu belum habis dalam 1 bulan gitu. Jadi ada range-nya sudah dibagi per part-partnya. Jadi setiap 3 juta itu sudah dibedakan nih. Oh, ini untuk kebutuhan sehari-hari, misalkan untuk makan, terus untuk transportasi, terus misalkan untuk kasih ke rumah gitu, misalnya biar rumah gitu. Jadi sudah ada
posnya, sudah ada nilai-nilai tertentu yang ditentukan dalam misalkan 1 minggu targetnya untuk di rumah tuh nggak boleh lebih dari 100.000 gitu misalkan, untuk makan nggak boleh lebih dari 100.000. Itu merupakan secara alam bawah sadarnya imam itu udah ada reminder, oh ya sekarang batasku dalam 1 minggu ini sudah belanja 80.000, jadi sisa yang boleh aku belanjain itu cuma lagi 20.000. Jadi memang sudah imam targetkan gitu untuk belanja ke depannya gitu. Kalau saran dari saya, dibuat aja dulu target per minggunya dulu. Target Jadi per minggu tarik gitu. per minggu dulu. Baru kalau sudah dapat per minggunya, tarik ke dalam 1 bulan gitu. Jadi kalau susah dihitung dalam 1 bulan, lebih kerucut lagi, lebih spesifik lagi, jalannya per minggu jatuhnya gitu. Oke. Terus biar lebih ulet nih, gimana caranya? Mungkin saran saya harus cari passive income. Jadi mungkin imam yang sudah ada penghasilan tetap, kalau mau lebih banyak lagi penghasilannya bisa cari passive income-nya. Apa itu passive income? Adalah di luar dari penghasilan yang kita hasilkan, di luar dari penghasilan tetap kita. Misalkan kita bisa buka usaha online atau apapun, misalkan yang menghasilkan sumber-sumber penghasilan yang lain gitu misalkan. Bisa juga mungkin jadi freelancer, Bisa. Atau mungkin sekarang lagi zamannya invest, Ya, bisa jadi. Kalau sekarang lagi hangat-hangatnya nih, orang lagi belajar bagaimana cara investing. Iya bener. Investing tuh kan banyak bentuknya, dari mulai investing yang kecil sampai yang besar. Tapi kalau kita masih beginner, jadi kayak masih baru belajar, masih pemula untuk investing, itu lebih baik belajar dulu. Cari-cari dulu informasi-informasi terkait investasi gitu. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita mau berinvestasi, kita harus mengerti dulu apa itu investasi gitu. Oke, bagaimana dari Imam? Apakah sudah jelas? Mungkin operator bisa di-scroll ke bawah. Oke. Terima kasih Kak. Oh. Sudah Oh, saya usahanya jual beli. Oke, kalau boleh tahu jual beli apa, Imam? Oke, Imam. Halo. Katanya Imam ini usaha jual beli, benar ya, Mam ya? Terima kasih Kak solusinya. Oke, thank you. Oh, kalau yang lain gimana? Masih ada pertanyaan mengenai budgeting itu, mungkin ada yang belum dipahami atau ada kasus-kasus kayak Imam gitu yang perlu kita diskusikan bersama. Oke, kalau dari Zoom kayaknya udah nggak ada ya Kak. Coba kita lihat yang di YouTube. Semoga bisa mempraktekannya. Oke, siap. Amin. Dipraktekkan ya. Jadi saran harapannya juga gitu. Semoga dari saran-saran yang tadi kita kasih, semoga bisa diimplementasikan, dipraktekkan. Ya walaupun mungkin di awal agak berat gitu buat yang baru-baru mulai proses apa istilahnya penganggaran untuk penghasilan pribadi maupun untuk usaha-usaha kecil, apalagi yang baru merintis usaha, itu sangat penting untuk proses penganggaran atau istilahnya budgeting itu. Oke. Semoga bisa membantu ya, Mam. Thank you. Coba kita lihat yang lain yuk. Oke. Kayaknya sih teman-teman di rumah udah pada paham ya mengenai budgeting. Udah ya. Oke. Oh ada pertanyaan lagi dari Vicky Sari. Halo, selamat siang Vicky. Oke, langsung aja ya, tak baca pertanyaannya. Dalam budgeting untuk usaha kecil-kecilan, sebaiknya apa aja sih Kak yang perlu dicatat agar lebih efektif? Apakah perlu diisi semua atau sebagian gitu ya? Oke, benar. Bagaimana Kak, kalau misalnya ada usaha kecil-kecilan, apa aja yang perlu dicatat dalam budgeting? Oke. Pertanyaannya lumayan menarik sih ya. Jadi mungkin Vicky. beberapa usaha kecil atau yang biasa kita sebut itu UMKM
gimana masih berbasis mikro gitu ya. Jadi apa-apa saja sih yang biasanya harus kita list untuk menjadi pengeluaran-pengeluaran kita gitu ya. Kalau kita bicara masalah usaha kecil, jadi transaksinya yang belum terlalu kompleks atau terlalu banyak, itu biasanya yang biasa untuk misalkan kita ambil contoh misalkan usaha retail atau jual beli barang gitu misalkan, atau mungkin online shop ya, misalkan kita jual baju atau celana gitu misalkan. Jadi biaya-biaya apa saja sih yang bagusnya kita list down dan kita buatkan anggaran dalam 1 bulan gitu misalkan. Jadi biaya-biayanya seperti yang saya tadi jelaskan, ada biaya-biaya rutin misalkan yang memang dikeluarkan dalam 1 bulan itu. Terus yang kedua adalah biaya-biaya yang bersifat urgent gitu. Termasuk juga di dalamnya biaya-biaya produksi kalau memang ada produksi di dalamnya. Termasuk juga biaya-biaya yang dikeluarkan terkait dengan misalkan harus bayar ke supplier gitu. Itu sebenarnya juga sudah ada budget tersendiri gitu. Jadi secara general cash flow usaha kecil itu usahanya siapa, Arif ya namanya? Enggak, Vicky ya, Sari namanya. Jadi usaha Vicky ini lebih secara cash flow itu sudah teratur. Jadi Vicky sudah ada batasan-batasan untuk tiap-tiap pengeluaran yang akan dikeluarkan gitu. Apa-apa saja misalkan saya kasih contoh, misalkan biaya air dalam 1 bulan biasa dikeluarkan 200.000, terus biaya listrik dalam 1 bulan ada 100.000. Nah, itu tuh harus tetap seperti itu nilainya. Jika ada kelebihan bayar dalam 1 bulan itulah fungsi dari anggaran atau budgeting itu sendiri. Jadi kita sebagai seorang pelaku usaha atau entrepreneur itu sudah bisa menilai kenapa biaya ini menjadi biaya yang meningkat dalam bulan ini gitu. Jadi bisa dianalisa, terus dicari solusi kenapa biaya itu bisa meningkat di bulan itu. Misalkan ternyata ada pada bulan itu penjualan juga agak tinggi gitu. Jadi lebih lama listrik hidup seperti itu. Jadi lebih meningkat pembayaran untuk listrik pada bulan itu gitu. Jadi untuk biaya-biaya apa saja itu tergantung dari biaya-biaya yang memang sudah ditetapkan tiap bulannya seperti itu. Oke, terima kasih ya Kak. Mungkin dari Vicky Sari, apakah sudah cukup? Oke, sepertinya udah ya Kak. Putri lihat juga dari teman-teman yang udah join akun Instagram dan juga YouTube, sepertinya udah pada memahami nih Kak, budgeting itu apa. Oke, karena memang udah durasi ya Kak, semoga event ini bisa memberikan aware kepada teman-teman mengenai pentingnya budgeting gitu bagi suatu perusahaan. Halo. Tadi ada yang ngomong nggak? Oh, enggak ya. Oke. Thank you ya buat teman-teman yang udah join. Thank you juga Kak Ajeng udah mau sharing-sharing di sini sama teman-teman di rumah mengenai budgeting. Thank you juga buat teman-teman yang udah join lewat Zoom, lewat Instagram, dan juga lewat YouTube. Jangan lupa subscribe YouTube Akunta dan juga follow Instagram @akunta.id gitu. Dan bagi teman-teman yang mau mendapatkan e-certificate itu juga jangan lupa untuk mengisi form yang sudah kami sediakan melalui kolom chat. Oke. Thank you ya. Teman-teman di rumah, kalau misalnya masih punya pertanyaan lain nih seputar keuangan bisnis yang belum kita bahas di sini, boleh banget untuk nge-DM kita atau chat langsung melalui kontak person yang ada di pamflet webinar ini. Nanti semoga kita bisa bahas di next webinar selanjutnya. See you di next webinar and goodbye. Menjadi masalah krusial sebuah perusahaan.
Tapi, jangan khawatir, Akunta.id hadir untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Akunta.id adalah sistem pembukuan keuangan berbasis cloud, di mana data keuangan yang dikelola tersimpan dengan aman pada sistem cloud Akunta.id. Selain itu, pengelolaan data yang ada dapat dilakukan secara real-time dari satu platform yang sama. Akunta.id saat ini telah menawarkan sistem yang bergerak pada bidang service company yang berada pada range tingkat UMKM hingga enterprise business. Jadi, tidak perlu khawatir lagi, Akunta.id sangat sesuai untuk usaha kecil menengah seperti UMKM juga. Akunta.id memiliki beberapa fitur juga yang membantu proses accounting menjadi lebih mudah, seperti dashboard, finance report, digital invoice, project budget, QR code, dan notification. Ditambah lagi, Akunta.id memberikan ringkasan data yang dapat berbentuk grafik, di mana hal ini akan mempermudah melihat hasil kinerja sebuah perusahaan. Tidak hanya itu, sistem Akunta.id menggunakan end-to-end solution, di mana sistem kami tidak bergantung pada pihak ketiga. Hal ini menjadi prioritas untuk menjaga data yang ada tetap aman dan tidak berpindah ke pihak manapun. Tampilan yang user-friendly dan desain yang modern menjadi fokus kami juga, karena segi ergonomis menjadi hal penting yang dapat mempermudah penggunaan dan pencarian fitur yang ada. Dengan sistem Akunta.id, maka UMKM atau bisnis akan menjadi lebih level up. Jadi, jangan ragu lagi, kunjungi Akunta.id dan daftarkan usaha Anda untuk memulai demo Akunta.id gratis. Jika Anda pelaku usaha atau seorang akuntan, proses pembukuan terkadang terasa lebih sulit dari biasanya, seperti kesalahan yang beruntun ke proses selanjutnya menjadi terlambat.